dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang kita rasakan bersama pada kesempatan malam hari ini. Kembali kita bersua dalam majelis ilmu kita, dan kita berharap semoga semua yang kita kerjakan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa kita bersalawat kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan uswatun hasanah, teladan yang terbaik sepanjang masa, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat terakhir ini agar kita bisa hidup di atas permukaan bumi ini bahagia dengan aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala dan selamat di kehidupan akhirat kelak. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Bahjatun Nazirin yang merupakan kitab yang menjelaskan kandungan pelajaran dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan hadis ke-133 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis yang ke-17 dari babun fi bayani kathrati turuqil khair. Bab yang ke-13, bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Nah, malam hari ini kita lanjut pada hadis ke-134 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis ke-18 dari bab yang ke-13. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqatun, rawahul Bukhari wa rawahu Muslim min riwayati Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi dari atau rawi hadis kita malam ini adalah sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu. Jadi Jabir bin Abdullah ya radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqatun, semua perkara yang baik itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Jadi Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari itu dari jalur Jabir ibnu Abdullah, sementara Imam Muslim jalur periwayatannya dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis ini pendek, maka di sini penulis hanya menyebutkan dua pelajaran dari hadis ini. Fiqhul hadis. Adapun pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah al-haddu ala fi'lil ma'rufi bi anwa'ihil masyru'ah. Hadis ini merupakan motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan segala macamnya,
yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kullu ma'rufin sedekah. Sementara ma'ruf sendirinya Mas sekalian dari kata urf. Urf itu artinya kebiasaan. Ya. Jadi kebiasaan yang baik itu disebut dengan urf. Adat istiadat ya atau budaya itu biasa juga disilakan dengan urf. Ya. Jadi sesuatu yang sudah melekat ya di benak penduduk satu tempat itu disebut kebaikan. Ya. Jadi para ulama menyebutkan paling minimal semua yang urf ya, atau yang adat, semua yang adat kebiasaan kita yang tidak melanggar dengan syariat, tidak melanggar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut kebaikan. Ya. Jadi selagi tidak bertentangan dengan syariat. Jadi ini biasa yang kurang dipahami oleh kalangan orang awam di antara umat ini. Ya. Ya, mereka seakan-akan memberikan tuduhan kepada orang-orang yang mempelajari ilmu ini, seakan-akan mereka mengatakan ya menghilangkan budaya, ya. Tidak memperdulikan lagi adat istiadat kita, adat ketimuran kita istilahnya mungkin ya kalau di tempat kita ini. Ya. Jemaah sekalian, tentunya al-adah sesuatu yang adat ya, kebiasaan yang baik itu dalam syariat bahkan bisa dijadikan sebagai standar hukum ya. Makanya dalam kaidah usul fikhi ada kaidah yang menyebutkan al-adatu muhakkamah ya. Kebiasaan seseorang atau kebiasaan masyarakat di satu tempat itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum ya. Selagi tadi adatnya itu, kebiasaannya itu tidak bertentangan dengan syariat. Banyak ya, jangan sekalian seperti umpamanya ya dalam keseharian kita, ya kalau kita lewat di hadapan orang yang lebih tua, ya itu biasanya kita mapatabe, istilahnya ya, mapatabe. Ini tentunya bukan satu hal yang melanggar. Ya, ini adalah satu hal yang dalam syariat ya itu dibolehkan mapatabe, tetapi yang dilarang itu ketika sudah melanggar syariat. Ya umpamanya kita sampai membungkuk ya. Artinya membungkuk yang berlebihan ya. Dan ini yang dilarang oleh syariat ya. Karena Rasulullah SAW ya melarang hal tersebut ya. Jadi pernah satu ketika Rasulullah hadir atau lewat atau ada di satu tempat ya, ada beberapa sahabat yang membungkuk. Ya. Maka Rasulullah jangan seperti itu, tidak pantas sesama manusia, sesama makhluk untuk melakukan hal yang seperti itu. Ya. Ruku, tunduknya kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidak boleh kemudian diberikan kepada makhluk. Ya. Jadi ada adat, ya tentunya selagi tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sering kita dengar ya, seakan-akan orang-orang yang mempelajari ilmu, ya, mempelajari syariat ini, ya, itu selalu dilabeli membuang budaya mereka, ya, membuang adat istiadat mereka. Padahal, jemaah sekalian, pada hakikatnya adat kebiasaan itu, ya, bisa menjadi patokan. Ya. Sama umpamanya kalau kita bercerita tentang biasanya ya yang banyak adalah di acara pernikahan atau di proses ya pernikahan. Ya. Adat kita biasanya adalah uang panai. Ya. Bagaimana hukumnya uang panai? Boleh. Ya. Jadi bukan satu hal yang melanggar. Ya. Itu menjadi kesepakatan kita. Ya. Ada yang lebih detail lagi. Kalau ada saudaranya yang di lambung, ya. Apa istilahnya itu? Ya. Artinya ini perempuan, ada kakaknya perempuan juga belum menikah, maka ada uangnya itu, ya, adatnya. Biasanya itu kalau yang biasa saya lihat disuruh tutup mata kemudian ambil uang di situ, seberapapun dia ambil itu bagiannya, ya.
Itu kalau tidak berlebihan itu tidak masalah. Itu hal yang adat kebiasaan kita. Ya. Yang melanggar ketika berlebih-lebihan. Ya. Umpamanya sampai memberatkan pihak laki-laki ratusan juta bahkan miliar sekarang ya. Ada yang menikah sampai miliar gitu. Ya. Sementara yang sebenarnya harus diperbanyak itu adalah mahar. Ya. Karena mahar itu adalah hak dari wanita. Ala kulli hal. Jadi di sini dalam hadis ini kullu ma'rufin sadaqah. Semua yang ma'ruf. Ma'ruf di sini al-ma'rufu syar'an. Ma'ruf maksudnya secara syar'i, baik maksudnya dari sisi syar'i. Ma'ruf juga dari sisi adat kebiasaan kita. Semua itu bisa bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya sering diajarkan oleh orang-orang yang lebih dahulu atau orang-orang tua kita hal-hal yang baik, hal-hal yang beretika, bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana membalas kebaikan orang lain. Ini semua adalah kebiasaan, al-ma'ruf, perbuatan baik ditinjau dari sisi syar'i, ibadah-ibadah, semua ibadah itu adalah kebaikan, berzikir, kemudian sholat, puasa, zakat, membaca Al-Quran, itu adalah al-ma'rufu syar'an, ma'ruf secara syar'i. Adapun al-ma'rufu secara adat, urf kebiasaan kita, maka itu juga selagi tidak bertentangan dengan syariat, maka itu adalah terhitung ma'ruf. Dan semua yang ma'ruf itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah motivasi dari syariat ini dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW untuk kemudian kita memperbanyak melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan segala jenis atau variasinya. Kemudian yang kedua, kullu ma yaf'aluhul mu'minu min a'malil birri wal khairi lahu thawabun wa ajrun. Dari hadis ini juga kita bisa memetik pelajaran bahwasanya semua yang dilakukan oleh mukmin dari amalan kebaikan, maka itu memiliki pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kelebihannya kita menjadi seorang mukmin. Sesuatu yang mungkin amalannya, perbuatannya adalah perbuatan baik, tapi dari sisi adat saja, bukan dari sisi syar'i, maka itu bisa dinilai di sisi Allah sebagai amalan yang mendapatkan pahala dan keutamaan. Jadi apapun sekalian, jadi kadang kita melakukan satu amalan, satu perbuatan yang sifatnya duniawiyah, sifatnya duniawiyah. Coba kita bayangkan seandainya penemu ini listrik ini, Thomas Thomas Alva Edison. Bisa kita bayangkan bagaimana seandainya dia mukmin itu orang. Maka setiap orang yang memakai teorinya, penemuannya itu, maka dia akan dapatkan pahala. Jangankan dipakai pengajian seperti ini, dipakai sehari-hari saja oleh orang-orang yang memakainya, itu ada pahala. Tapi alangkah meruginya dia karena dia tidak beriman, dia bukan muslim. Akhirnya dia cukup dikenang sebagai ilmuwan saja. Dia tidak dikenang sebagai orang yang baik, orang yang mendapatkan pahala. Handphone atau telepon yang Alexander Graham Bell itu. Ini siapa di antara kita yang tidak pakai produknya? Siapa di antara kita yang tidak menggunakan itu? Menggunakan teorinya, menggunakan penemuannya. Setiap jiwa hari ini, bahkan ada orang yang sampai 4-5 HP-nya. Ada
saking sibuknya itu, ya, saking banyaknya urusannya ya. Atau minimal kita satu, ya. Minimal satu kayaknya. Ya. Ya, itu pun satu, ada yang 2 nomornya. Ya. Saking, ya. Nah, bagaimana itu? Seandainya dia beriman kepada Allah, maka setiap orang yang memakainya itu mengalir pahalanya. Ya. Cuman kan dia tidak beriman, dia bukan mukmin. Itulah ruginya orang yang tidak beriman kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebaikannya orang-orang kafir. Ya, kita tidak nafikan ada baiknya orang kafir. Biasa kita dengar ada orang kafir, ya apa Cina umpamanya mengundang menyajikan sajian buka puasa. Ya, biasa ya, menyumbang di pesantren, menyumbang di panti asuhan. Ya, itu baik sebenarnya. Ya. Tapi apa kata Allah tentang mereka? Ya, Allah mengatakan, "Wa mathalu ma yunfikuna fi hadhihi al-hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlaka." Jadi dia itu bagaikan dia menancapkan satu kebaikan, dia menancapkan kayu umpamanya, apa yang bisa ditancapkan di padang pasir yang luas. Ya, kebaikannya itu seperti dia menancapkan ke tanah, kemudian tiba-tiba datang angin kencang, ya, dan menghancurkan kebaikan itu. Seperti itulah perumpamaan orang yang tidak beriman kemudian melakukan kebaikan. Ya. Dan itu banyak yang kita lihat hari ini. Ya. Orang yang tidak beriman tapi bahkan ada yang sampai membangun masjid. Ya. Orang kafir yang membangun masjid. Ya. Nah, ini seperti itu tadi hukumnya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaat dari amalan kebaikan yang dia lakukan, karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka tidak beriman. Jadi cukuplah ketidakberimanan mereka, kekafiran mereka, tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala, tidak mengimani Allah, cukuplah itu menjadi penghalang semua kebaikan yang dia lakukan. Tidak ada nilainya. Makanya rugi. Iya. Nah, orang-orang yang beriman justru setiap kebaikan yang dia lakukan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi sampai hal yang sangat sederhana ya dalam kehidupan kita. Iya. Apa kira-kira yang paling sederhana? Masuk WC kaki kanan. Itu jangan kita anggap sekedar anjuran saja. Itu ada pahala di situ. Keluar WC pakai duluan kaki kiri, itu ada dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk masjid kaki kanan duluan, keluar kaki kiri duluan. Ya. Kita berpakaian dahulukan yang bahagian kanan baru bahagian kiri. Dan seterusnya. Ya, jangan kita anggap bahwasanya itu sekedar kebiasaan saja, tapi itu adalah ihtisabul ajar. Kita meminta pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu akan didetailkan ya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Padahal ini adalah hal yang sederhana, apalagi kalau urusan-urusan besar ya, berkeluarga ya, mencari nafkah ya, kemudian bekerja dan seterusnya. Semua itu memiliki ya hitung-hitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ke-134. Sekarang kita masuk hadis ke-135 dari kitab Riyadhus Shalihin atau hadis ke-19 dari bab yang ke-13 ini. Babun fi bayani kasrati turukil khair. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Anhu, dan darinya, maksudnya dari yang meriwayatkan hadis sebelumnya, yaitu Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min muslimin yagrisu garsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa ma yarza'u ahadun illa kana lahu sadaqah. Ya.
nanti kita lanjut, kita terjemahkan dulu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam satu pohon kecuali siapapun yang memakan dari buah pohon tersebut atau mengambil manfaat dari pohon tersebut, kecuali dia bernilai sedekah, bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, dan apa yang dicuri darinya. Ya. Jadi kalau ada pohon kita kemudian ada yang curi buahnya, ini biasa terjadi ya. Ya, dicuri itu juga bernilai sedekah. Ya. Penting ikhlas ya. Ya. Wala yarza'u ahadun illa kana lahu sadaqah. Ya. Atau dikurangi, ya. Atau apa ya? Ya dikurangi dari, kalau ada orang yang mengurangi kualitas pohon kita yang kita tanam, itu juga bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, wa fi riwayatin lahu, dan juga di riwayat yang lain masih dari Imam Muslim, fala yagrisul muslimu garsan fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Ya, jadi tidaklah seorang muslim menanam pohon kemudian makan darinya, makan dari pohon tersebut manusia atau binatang melata atau burung, ya, kecuali itu akan bernilai sedekah sampai hari kiamat. Ya. Wa fi riwayatin lahu, dan masih dalam riwayat Imam Muslim dari jalur yang lain, dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wala yagrisu muslimun garsan wala yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqah. Ya. Dan tidaklah seorang muslim menanam pohon atau ya kurang lebih sama, menanam pohon. Ya, ini kelebihan ya bahasa Arab, terlalu banyak kosakatanya. Ya. Yagrisu dengan yazra'u sama, menanam ya, atau ya bertani. Ya. Dan dimakan oleh manusia atau binatang ternak, ya, atau binatang melata ya. Ya, kecuali bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jemaah sekalian, hadis yang ke-134 ya. Ada beberapa ya gharibul hadis ya. Di sini disebutkan ya, al-farqu baina garasa wa zara'a. Ya. Perbedaan antara garasa dan zar'a. Ini sama-sama menanam sebenarnya ya, yang kita sebutkan tadi. Tapi itu bahasa Arab. Kalau jenisnya berasal dari mereka, dari orang Arab, maka itu detail. Ya, detail. Taruhlah umpamanya kita kurma ya, kurma itu masing-masing fase itu beda bahasa Arabnya. Mengkalnya, mentahnya, masaknya, bahkan sampai apa kita itu kalau terlalu tua, ya, lalu nih ya, kalau sudah terlalu tua itu ada juga bahasa Arabnya kurma itu, karena pohonnya berasal dari sana. Ya, tapi coba kalau buahnya itu bukan berasal dari mereka, semuanya sama bahasa Arabnya. Ya, kalau kita kan beda, padi lain, ya Pak, sebelum ditanam benih, ya, ditanam apa? Kemudian dipanen gabah, beras, lain kan semua. Dimasak, lain lagi. Ya. Tapi kalau orang Arab, kalau cerita tentang nasi, semuanya bahasa Arabnya adalah ruz. Ya. Baik di bibitnya, baik ditanamnya. Nasi juga bahasa Arabnya ruz. Songkolo juga mungkin ruz. Ya. Karena asalnya bukan dari mereka. Itulah bahasa Arab. Kalau asalnya bukan dari mereka,
maka cuma satu itu bahasa Arabnya. Tapi kalau dari mereka, ya, maka itu biasanya detail ya. Maka dari hadis ini disebutkan berbeda garasa dan zar'a. Ya, garasa, zar'a padahal sama-sama sebenarnya menanam. Nah, annal garsa lil asjar. Adapun garasa, kata garasa ya, itu untuk pohon, artinya agak besar. Ya, agak besar. Wa amma az-zar'u li ghairiha minan nabat. Adapun selain pohon itu menggunakan kata zar'ah, seperti punya padi ya, yang kacang dan seterusnya yang punya musim mungkin ya. Nah, kalau pohon kan agak lama, itu bahasa Arabnya garasa. Ala kulli hal seperti itu kalau bahasa Arab. Adapun pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini yang pertama adalah al-hassu ala al-gars wa zira'ah wa fadlu imaratil ardi wa annaha minal a'mali allati yantafi'u fiha as-sawabu bi mauti fa'iliha. Hadis ini anjuran untuk kita menanam ya, baik menanam pohon maupun menanam yang sifatnya musiman gitu ya. Dan sekaligus menjelaskan tentang keutamaan mengelola tanah. Ya, bertani, keutamaan mengelola tanah. Jadi petani itu disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Jadi profesi petani itu ada dalam Al-Qur'an, meskipun bahasa Arabnya itu juga lain-lain ya. Salah satu bahasa Arabnya petani itu adalah kafir ya. Ya. Jadi dalam surah Al-Hadid itu ya. Ya. Jadi ada kufar. Kufar yang dimaksud itu bukan orang kafir tapi adalah petani. Iya. Jadi salah satu bahasa Arabnya, wallahu alam apa hikmahnya di balik itu, wallahu alam. Yang jelas salah satu bahasa Arabnya petani itu adalah kafir. Iya. Meskipun jangan juga kita terlalu ini ya, kalau ada orang petani langsung kita, ya. Ini wallahu alam. Iya. Jadi dalam Al-Quran ada ya profesi petani. Iya. Dan profesi mengelola tanah ini adalah diantara amalan ya allati la yanqati'u fiha tsawabu bi mauti fa'iliha, di mana pahala ya orang yang kematian tidak menghalangi berjalannya terus pahala orang yang menanamnya. Jadi sampai hari kiamat, dalam hadis ini sampai hari kiamat kalau masih dimakan dan dimanfaatkan ya hasil dari tanaman itu ya. Jadi ini keutamaan. Makanya ada ceritanya kisahnya Harun ar-Rasyid ya, rahimahullah taala, salah seorang khalifah yang terkenal. Beliau satu ketika lewat, kemudian dia dapati ada orang yang sudah tua sekali, sangat senja ya, menanam pohon kurma ya. Dia gali-gali tanah, kemudian dia tanam biji kurma ya. Maka Harun ar-Rasyid ya menegur dan mengatakan, ya apa gunanya Anda menanam? Anda ini sudah tua, 2-3 hari atau beberapa waktu ke depan ya, Anda sudah meninggal. Anda belum sempat menikmati apa yang Anda tanam ya. Maka orang tua ini mengatakan, ya memang saya tahu apa yang saya lakukan ini saya tidak akan nikmati, tapi bukankah apa yang saya nikmati hari ini dari kurma, dari ya buah-buahan, semua itu bukan juga saya yang tanam, itu orang-orang dulu yang menanam, dan begitu niatnya. Iya. Maka Harun ar-Rasyid ini ya tersentuh dengan apa yang ya disampaikan oleh orang tua ini. Maka Harun ar-Rasyid ya kemudian meminta pelayannya untuk memberikan kepada orang tua tersebut sekantong emas ya, sekantong uang emas ya, sebagai hadiah. Beliau mendapat pelajaran dari orang tua itu. Maka orang tua ini pun mengatakan, saya bilang memang belum apa-apa, saya sudah dapat kebaikannya. Ya. Jadi intinya kalau kita mau melakukan kebaikan, lakukan saja. Ya, tidak usah berpikir kembali jika saya ini kebaikannya atau bagaimana. Ya. Bahkan terkadang jemaah sekalian kita melakukan kebaikan tapi justru diingkari oleh ya, orang yang kita baik-baiki. Ya. Dan itu banyak. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada
ada seorang yang bernama Mistah. Ya. Mistah ini sahabat juga. Ya. Ini menandakan tidak ada orang yang sempurna ya. Sahabat Rasulullah juga ini Mistah ini. Mistah ini ditanggung hidupnya oleh Abu Bakar. Mulai dari yang kecil sampai yang besar kebutuhannya itu berasal dari Abu Bakar semua. Makannya, minumnya, tempat tinggalnya, pakaiannya. Ya. Jadi luar biasa sekali kebaikannya Abu Bakar. Tapi masalahnya ketika Abu Bakar As-Siddiq ya, terkena fitnah, anaknya Aisyah radhiyallahu anha terkena fitnah. Ya, apa itu? Haditsatul ifk ya, ketika ya istri Rasulullah dituduh melakukan zina dengan Safwan ibn Mu'attal. Ini kan tuduhan keji ya. Masalahnya Mistah ini ikut-ikutan menyebarkan itu. Bagaimana kira-kira perasaan kita ya, sekalian, kalau kita sudah baik-baik ya orang ya, berkorban demi dia tapi justru diingkar ya. Ini sebenarnya sebagai manusia biasa Abu Bakar As-Siddiq waktu itu langsung bersumpah, saya tidak mau lebih baik ini orang. Tidak ada gunanya. Ya, air susu dibalas dengan air tuba, kan istilah kita. Ya. Ini tidak mau lagi. Tapi turun ayat, bayangkan jemaah sekalian, turun ayat yang seakan-akan membujuk Abu Bakar As-Siddiq jangan hentikan ya kebaikan itu. Dan itu dalam surah Nur, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba. Ya, dan janganlah ya seseorang yang memiliki kelebihan ya dari harta dan kedudukan kemudian menahan bantuannya kepada orang lain. Ya, bayangkan. Ya. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Allah mengatakan, tidakkah engkau rela Allah mengampunimu wahai Abu Bakar? Dan ini sepakat para ulama, ayat ini turun untuk Abu Bakar Siddiq. Ya. Maka Abu Bakar langsung menjawab, bala ya Rabb, saya mau sekali diampuni. Maka beliau pada saat itu kemudian mencabut sumpahnya, kemudian melanjutkan kebaikan ya, melanjutkan nafkah bantuan untuk Mistah dan keluarganya. Bayangkan jemaah sekalian, kadang kita berbuat baik tapi justru dibalas yang buruk oleh orang-orang yang kita pernah berbuat baik kepada mereka ya. Makanya ya kalau mau tidak kecewa ya lakukanlah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita melakukan semua karena Allah ya kita yakin ya, karena memang ada jenis orang yang seperti itu ya. Mau kita rida atau tidak pasti ada orang yang seperti itu ya. Kalau sudah terlanjur, wah ini yang masalah ya. Makanya kita perbanyak saja meminta kepada Allah ya dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan ini ya banyak jenis orang yang seperti ini. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua adalah as-sa'yu fi tahsilin naf'i li makhluqatillahi ta'ala wa taysiri umurihim wa qada'i hawaijihim. Hadis ini juga ya memberikan motivasi bagi kita untuk ya berupaya memberikan bantuan ya, memberikan manfaat ya kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, memudahkan urusan-urusan mereka dan memenuhi hajat-hajat mereka. Dan ini yang utama ya, kita berupaya untuk melihat hajat saudara-saudara kita ya. Mungkin ada di antara mereka yang membutuhkan bantuan kita ya, membutuhkan ya pemberian kita ya. Dan apalagi kalau kita tahu orang itu memang kerjanya ibadah ya. Ya kan? Makanya Rasul mengatakan wala ya'kulu ta'amakum illa taqiyun. Ya, seandainya bisa engkau pastikan yang memakan sedekahmu itu adalah orang yang bertakwa, maka itu yang lebih utama. Ya, artinya kalau kita tahu, beda halnya kalau umpamanya kita belum tahu. Ini sebentar mau dipakai apa ya? Siapa tahu kita sedekah ke dia pakai menjudi, ya, dia pakai slot, ya, ya, beli rokok dan seterusnya. Ini, ya. Tapi kalau umpamanya kita tahu ada orang yang memang aktivitas hari-harinya ibadah, ya, maka ini yang harus yang lebih utama untuk kita lebih dahulukan ini, karena pahalanya mengalir. Ya. Bayangkan kalau kita tidak puasa, ya, kita dapat pahala puasa karena orang yang kita sedekahi berpuasa. Ya. Dan begitu juga makhluk-makhluk Allah yang lain seperti hewan, ya, burung. Ya. Cuma jangan juga berdalih ini kemudian kita lepas ternak-ternak kita. Ya. Dia ganggu
tanamannya orang. Ya, ini jangan juga, ini jengkel juga orang ya. Jadi habis kasihan ya tanaman-tanamannya orang disebabkan karena ternak-ternak kita. Ternak itu tidak salah karena memang seperti itu. Yang salah itu adalah yang punya. Ya, harusnya diikat, dibikinkan kandang ya, agar kemudian tidak mengganggu orang lain. Kemudian yusabul muslimu ala ma surika min malihi au ma ghadiba minhu au ma talafa minhu au sabara wahtasaba dzalika indallahi ta'ala. Nah, jemaah sekalian, ini penting juga kita tahu ya. Seorang muslim akan diberikan pahala oleh Allah terhadap apa yang hartanya dicuri ya. Jadi meskipun mau ditegakkan hukum silahkan, tapi itu bernilai pahala di sisi Allah ya. Makanya jangan menzalimi seorang muslim, bahkan orang kafir bahkan jangan dizalimi ya. Au ma ghadiba minhu, atau seseorang yang tidak ridho ya. Tidak ridho, umpamanya ada barang-barangnya dipakai dan dia tidak ridho ya. Nah, ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan Anda tidak ikhlas ini. Tidak. Makanya Rasulullah yang sangat diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Muaz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ketika diutus ke Yaman itu adalah wa iyyakum wa karaim amwalihim. Hati-hati kalian dengan hartanya orang-orang yang beriman. Ya, jangan pakai kalau tidak ridho. Jangan pakai kalau tidak ikhlas ya. Jangan pakai kalau tidak dihalalkan ya. Nah, ini bahaya karena wasiat ini bergandengan dengan wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati dengan doanya orang yang teraniaya ya. Jangan sampai Anda didoakan dengan doa-doa yang tidak baik, dan itu termasuk doa yang orang yang teraniaya, dan bisa tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Au ma'talafa minhu au sabara wahtasaba dzalika indallahi taala. Ya, atau yang dia sabarkan ya. Dia berharap pahala di sisi Allah ya. Salah satu ciri orang-orang yang mendustakan agama yang disebutkan dalam surah Al-Maun ya. Wa yamna'unal ma'un. Al-ma'un itu artinya sesuatu yang sederhana, pulpen kah, kertas kah ya. Kalau kikirnya untuk hal-hal yang sederhana maka itu dilarang. Tapi kalau untuk barang yang besar hati-hati ya. Yang sampai kita masuk dalam kategori menzalimi orang lain. Terakhir dari hadis ini jawazu ittikhadid dai'ah wal qiyam 'alaiha min fasadi qaulin munkariyin dzalika minal mutasawwifah al mutazahhidah. Hadis ini ya, atau pelajaran ini yang terakhir ini maksudnya adalah ya, bolehnya kita memiliki hal-hal yang sifatnya duniawiyah ya. Jadi tidak dicela seorang mukmin memiliki fasilitas dunia ya. Jangan kita kemudian ya, ketika kita melihat saudara kita membangun rumah kemudian kita mengatakan sepertinya Anda sudah ya kayaknya sudah dunia saja di kepalamu. Jangan seperti itu ya. Jangan kita kemudian menghukumi ya, orang lain dengan posisi kita ya. Ya, karena kita tidak mampu umpamanya belum bisa punya sesuatu ya. Kemudian kita ya mencela orang yang punya itu ya. Karena kita juga belum tentu kalau kita punya ya mungkin kita lebih serakah dari dia. Ya. Ya kan? Biasanya seperti itu. Ya. Pada hakikatnya ya kita ini manusia sama. Ya. Kita ini kata Allah wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Allah Ta'ala katakan itu bahwasanya manusia itu terhadap dunia itu mereka kecintaannya tinggi. Hanya saja persoalan takdir saja. Ya. Kita pasti mau semua mobil kita ya mobil yang paling mahal. Saya yakin. Ya. Tidak ada di antara kita kalau kita mau dikasih pilih antara Fortuner dengan apa yang paling murah. Tidak mungkin kita yang ini mau saja. Ya. Kalau masih manusia namanya,
Iya. Kalau malaikat ya wajar. Iya. Atau kita mau dikasih pilih antara fasilitas handphone yang paling mahal atau yang paling sederhana. Kita biasanya memilih yang paling mahal, yang paling lengkap fasilitasnya. Ya, karena itu memang tabiat dasar kita. Nah, yang dicela adalah ketika harta ini menjadi penghalang diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya di sini sampai Rasulullah SAW ya menyebutkan itu bisa menjadi ladang pahala. Harta-harta yang kita miliki itu bisa jadi ya ladang pahala. Kita punya kebun ya, jangan juga terlalu ya kemudian kita halangi semuanya. Ya, mungkin ada hal-hal, bahkan jemaah sekalian ya, ada di antara para ulama yang memang berdasarkan hadis ini ya, beliau punya ya seperti Abdullah bin Mubarak ya, beliau punya kebun yang luas. Beliau siapkan beberapa pohon memang ya, bagi yang musafir, bagi yang mau silahkan ya, bagi yang mau kasih makan ternaknya silahkan di situ, di yang tertentu yang beliau sudah siapkan ya. Nah, ini ya menandakan dunia ini bisa menjadi fasilitas untuk kita meraih pahala di sisi Allah sebanyak-banyaknya ya. Dan ini diberikan contoh pertanian ya, dan bisa dikiaskan pada pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa mendatangkan ya kebaikan, baik untuk pribadi kita ya maupun untuk orang lain ya. Biasanya jemaah sekalian selain pertanian ya biasanya juga jasa ya. Kita punya kelebihan, kita punya kita punya keahlian di satu bidang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu bisa kita jadikan sebagai ladang pahala ya. Ada dulu ya kami di kampus itu yang bisa mencukur itu ya, boleh dikata satu kampus itu tidak ada kecuali satu orang Aceh ya. Saking ahlinya dia tidak butuh sisir, dia cuma tangan dikasih begini kemudian dia ya. Dan beliau sudah wakafkan dirinya, kalau ada yang mau cukur, ikhwah, ustadz, mahasiswa atau dosen atau apa saja silahkan datang ke sini gratis ya. Di tengah waktu itu ya tidak ada yang bisa ya. Bayangkan kalau dia mau jadikan lahan bisnis ya bisa saja ya, tapi beliau niatkan memang untuk kebaikan. Berapa pahala yang saya dapat, kata beliau, berapa pahala yang saya dapat kalau ya ustadz yang saya cukur, yang hari-harinya memang belajar menuntut ilmu ya, beribadah ya. Ini ya cara untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menyebut ini ya, tidak menyebut inisial. Pokoknya orangnya orang Aceh saja ya. Saya kira demikian ikhlas sekalian, hadis ke 135 ya terakhir. Dan insya Allah ya, karena waktu yang membatasi kita, insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang pada hadis yang ke 136. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.